Kakak kemarin jam berapa sih pulang? Pas aku udah tidur, aku kebangun lagi gara-gara kakak baru pulang. Kakak habis kerja tadi malam, tapi nggak apa-apa. Yuk bantu kakak siapin sarapan. Kak, sini aku bantuin. Ntar capek lagi loh. Terus dimarahi ibu lagi kayak kemarin. Rina tahu nggak, kalau capek itu nggak apa-apa. Asalkan kakak bisa lihat Rina tetap sekolah dan semangat, Rina. Kak, enggak batuk lagi, Kak. Aduh. Ini Kak, minum dulu airnya, nanti Laras anterin obatnya juga. Ya, makasih ya Laras. Maaf ya dek, kakak belum bisa bantu apa-apa. Nggak usah minta maaf Kak. Yang penting sekarang kakak fokus istirahat, fokus sama kesembuhan kakak. Ya, makasih ya. Kak Angka gimana, Kak? Ya nggak apa-apa kok. Ayo kita lanjut sarapan. Ya. Yuk makan, Kak. Ayo. Enak tau, Kak. Yap. Dilihat-lihat, kakak cantik ya. Tapi matanya kayak panda. Tapi Panda juga pekerja kelas loh, Rina. Iya, aku tahu. Cuman bedanya panda makanannya bambu, sedangkan kakak ya makanannya deadline. Bisa aja kamu. Iya dong. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, jadi kali ini kita akan melanjutkan belajar dari kutipan puisi Chairil Anwar. Nah, Ibu minta tolong siapa ya? Laras? Laras? Minta tolong untuk bacakan kutipan halaman 22 ya. Wah, si juara kelas bisa ngantuk juga. Capek jadi bintang. Jika sampai waktuku, ku mau tak seorang kan meraih. Bentar Laras. Lebih kerasin lagi ngomongnya ya. Karena suara kamu itu penting seperti isi puisinya. Baik Ibu. Tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang. Bagus. Nah kayak gitu Laras, penuh emosi. Kalian tahu nggak? Chairil Anwar itu menulis puisi ini sebagai perlawanan akan dirinya. Nah, ada yang tahu kenapa sih kok kita harus menulis puisi dengan penuh perasaan? Karena terkadang orang itu tidak butuh tepuk tangan atau apresiasi. Tapi mereka itu butuh untuk didengarkan. Laras sekarang tolong maju ya. Nih hasil nilai ulangan kamu, boleh dipegang. Laras, hasil ulangan kamu akhir-akhir ini turun, bahkan juga bisa semakin anjlok. Nah, kalau boleh tahu, ada apa yang kamu pikirkan sekarang ini? Maaf Bu, akhir-akhir ini saya hanya kurang tidur. Kurang tidur karena belajar atau ada hal yang lain? Gini, Ibu di sini nggak cuma untuk memberi nilai, tapi juga untuk mendengarkan. Kalau misalnya ada yang kamu butuh
untuk bicarakan, tolong jujur ya. Terima kasih, Bu. Saya hanya nggak ingin bikin Ibu khawatir. Baik, tidak apa. Tapi kamu harus ingat kalau misalnya ibu akan selalu terbuka untuk kamu, oke? Terima kasih, Bu. Sama-sama, Laras. Halo, permisi deh. Iya. Beli bakso uratnya dong satu, udah siap angkat semua. Oke, lumayan, Kak. Permisi, Bang. Ini bakso pedasnya ya, Bang. Pokoknya saya lebihin biar anget. Wah, tahu aja sih ada kalau aku lagi butuh nasi ya. Kamu yakin masih kuat, Laras? Kalau kamu gitu banget kayak ayam sayur. Saya harus kuat, Pak. Demi keluarga, buat sekolah. Kalau saya berhenti, siapa lagi yang bakal bantu? Oh ya udah, kalau ada masalah bilang ya, jangan terlalu banyak dipendam. Kamu masih anak sekolah, Laras. Kadang saya juga lupa, Pak. Kayak bukan anak-anak lagi soalnya. Makasih ya, Pak. Iya, Laras. Hai. Kalian semua sini deh. Ada berita hot. Ternyata si Laras kerja malam di warung bakso lagi. Ih, nggak banget. Hah? Gila, ini beneran dia? Dia lo juara kelas, masa jadi pelayan warung? Siapa tahu dia lagi magang tuh di jurusan Survive. Nah, kerjaannya nahan ngantuk tuh pas lagi guru nyerasin. Ih, nggak banget deh. Duh, bau apa sih nih? Kok kayak bau kuah bakso busuk gitu? Ih, bau banget. Maaf ya, Ras. Ini tuh sekolah, bukan warung bakso. Pantesan pas masuk kelas tadi gua lapar pengen bakso. Kamu yang penyebabnya. Si Mbak Bakso. Habis ini, kasih tahu kamu ya kalau ada diskon bakso. Kan katanya sambil kerja. Heh, kamu pikir kamu keren? Juara 1, terus kerja di warung bakso, keren kamu kayak gitu? Udah pinter, sekarang wangi juga. Tapi sayang, wanginya tertutup sama kuah bakso. Kenapa mereka harus tahu? I'm coming home now, a change of season. I feel it's time to leave everything behind us. I miss the ocean, a place of healing. I miss the way that place would make me. Halo Dina. Iya, Ibu. Dina, tadi Ibu lihat kamu nggak ketawa. Nah, ada nggak sih yang kamu tahu soal Laras? Saya cuma tahu kemarin Laras itu keluar dari sekolah itu, Bu. Dia kayak buru-buru. Tapi saya nggak berani tanya. Keluar lewat belakang kantin? Iya, Bu. Ke tempat warung makan gitu. Oh, oke. Oke, makasih infonya Dina ya. Iya, sama-sama, Ibu. Permisi, Laras. Permisi. Bu Rini. Boleh saya masuk, Laras? Oh, tentu boleh, Ibu. Ya, permisi ya. Ya, silakan, Ibu. Ya.
Bu, silakan duduk. Iya, terima kasih. Maaf ya, rumah saya sederhana. Ya, nggak apa-apa, Laras. Oh ya Ibu, kalau boleh tahu Ibu ada keperluan apa ya ke sini? Laras, kamu nggak perlu ngomong apa-apa. Ibu sudah cukup tahu semuanya. Saya hanya ingin Rina tetap sekolah Ibu, dan Kak Angga belum bisa kerja lagi. Ya nggak apa-apa, kamu nggak perlu kok berusaha gimana-gimana. Kalau misalnya ada apa-apa, cerita aja ke Ibu, oke? Ibu ada di sini kok buat Laras ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Laras. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu mau kasih satu pelajaran hidup. Di antara kita, ada yang diam-diam sudah memberikan pelajaran tentang ketulusan, tentang ketekunan, dan juga hidup yang tanpa banyak minta. Apalagi tanpa pamrih. Dia bisa tetap berdiri, walaupun hidup telah mendorongnya untuk turun. Salah satu dari kita ini udah mengajarkan kita tentang apa sih sebenarnya itu ketulusan. Bahkan meski kita dicaci-caci sama orang-orang. Karena terkadang prestasi itu nggak ditunjukkan dari banyaknya piala, dari banyaknya penghargaan. Tapi dengan cara kita bisa menjadi contoh bagi orang, dengan kita bisa menjadi teladan dan ketekunan bagi orang-orang, itu bisa merupakan sebuah prestasi yang tertinggi. Laras? Yuk, maju yuk. Jadi anak-anak, hari ini kita belajar tentang ketulusan dan keteguhan. Laras, terima kasih telah menjadi teladan bagi kita karena kamu penenang di dalam diam. Jadi gini Laras, kami dari pihak sekolah sudah berdiskusi. Nah, jadi para guru dan juga kepala sekolah, kami sudah bersepakat untuk mau membantu Laras dalam pendidikan. Nah, ini mungkin ada sedikit bantuan dari sekolah yang mungkin bisa digunakan Laras untuk menunjang pendidikan, biar Laras bisa fokus belajarnya. Mungkin boleh diterima Laras, bisa dipergunakan dengan baik buat belajar ya. Ya ampun, terima kasih banyak Ibu. Aduh, jadi bingung mau ngomong apa. Kita semua percaya sama Laras. Jangan pernah berhenti bermimpi ya Laras. Baik Bu, saya janji akan terus berusaha demi keluarga, demi saya sendiri. Saya akan terus berusaha Ibu. Bu Guru, saya juga mau pintar kayak Kak Laras. Kamu pasti bisa, Rina. Iya Ibu. Ya udah kalau gitu, Ibu izin pamit ya. Pendidikan bukan hanya soal angka, tapi tentang menemani mereka yang sedang belajar bertahan dan bertumbuh. Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara ini aku dewasa kau kan mengerti. Saat engkau dewasa dan aku kian menua, jika aku berpulang lebih awal tidak apa, berjumpa lagi di sana, aku tetap sama. Saat engkau